Selamat berjumpa dengan kami di channel Akademi Pasar Modal, sebuah channel yang secara khusus membahas pasar modal, khususnya di Indonesia. Dalam channel ini, kami akan membicarakan pasar modal baik dari sisi teoritis maupun praktis, sehingga channel ini harapan kami adalah akan bermanfaat bagi semua kalangan. Jika Anda seorang calon pemodal atau investor, maka dengan mengikuti channel ini, Anda akan lebih mempunyai kepercayaan untuk mengambil posisi di pasar modal, untuk masuk dalam pasar modal. Jika Anda seorang mahasiswa atau pelajar, channel ini pun juga bermanfaat karena kami juga akan bicara masalah teori pasar modal dengan berbagai ilmu yang ada di sekitarnya. Bagi penggila pasar modal dan bursa efek, inilah saatnya Anda mempunyai channel khusus mengenai pasar modal dan bursa efek. Dan bagi pengusaha, terutama bagi para pimpinan perusahaan, para direksi, komisaris, channel ini bisa dimanfaatkan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana seluk-beluk pasar modal, khususnya proses-proses emisi, proses IPO, proses pencatatan saham di bursa efek, sehingga dengan memahaminya nanti Anda bisa langsung memanfaatkan dana-dana dari pasar modal. Begitu juga bagi pengusaha-pengusaha atau bagi masyarakat luas yang memiliki dana yang selama ini hanya diinvestasikan di sektor-sektor perbankan, properti, dan lain-lain, maka dengan memahami pasar modal ini, Anda mempunyai pilihan lain dalam investasi, sehingga resiko-resiko yang dihadapi dalam investasi tersebar lebih luas. Dan tentu saja, sebelum kita mulai membahas pasar modal lebih detail, kami ingin informasikan bahwa pasar modal di Indonesia saat ini diatur, diawasi, dibina oleh sebuah lembaga independen, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, OJK, yang secara keseluruhan memberikan protokol-protokol, menyusun aturan-aturan untuk semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. OJK yang saat ini melakukan pengawasan pasar modal merupakan lembaga yang mengambil alih dan baru dibentuk tahun 2013, karena sebelumnya pasar modal itu sejak tahun 1977 diawasi oleh Badan Pelaksana Pasar Modal di bawah Menteri Keuangan pada waktu itu, tahun 77 sampai dengan tahun 1990. Badan Pelaksana Pasar Modal ini melaksanakan dan mengawasi pasar modal. Kemudian sejak tahun 90, Bapepam berubah fungsi menjadi badan pengawas, sehingga pelaksana pasarnya diserahkan kepada lembaga swasta, yaitu Bursa Efek. Tahun 90 sebagai badan pengawas, kemudian tahun 2005 Bapepam bergabung dengan lembaga keuangan, sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan, yaitu lembaga keuangan, sehingga Bapepam menjadi lembaga Bapepam LK, mengawasi pasar modal, asuransi, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya di luar perbankan. Baru setelah tahun 2013 OJK berdiri, maka pengelolaan pasar modal, pengawasan, pengaturannya diambil alih oleh OJK sampai hari ini. Nah, ini yang kita bahas lebih lanjut. Bapepam sejak tahun 77 sampai tahun 2013 dipimpin oleh 12 orang. Beliau-beliau inilah putra-putra terbaik Indonesia yang melahirkan mahakarya di bidang pasar modal, mulai dari undang-undang pasar modal, kepres pasar modal, keputusan Menteri Keuangan sampai ke keputusan Ketua Bapepam, surat edaran Ketua Bapepam,
beliau-beliau inilah sebenarnya yang berjasa mengembangkan pasar modal sebelum diambil alih oleh OJK. Oleh karena itu, pada kesempatan lain nanti mudah-mudahan kita akan coba kenal siapa-siapa mereka. Tapi jika Anda menyukai channel ini, mohon di bawah itu ada subscribe, ya. Anda bisa subscribe dan pencet juga belnya sehingga nanti apabila ada sesi-sesi lain akan mendapat notifikasi. Jika suka, silahkan like dan boleh share juga kepada rekan-rekan Anda supaya akan lebih luas mengikuti pasar modal. Harapan kita adalah transaksi di bursa efek akan lebih baik, bisa diandalkan sebagai leading indikator karena pembentukan harganya akan lebih wajar, teratur, dan efisien. Saya kira itu perkenalan kami. Terima kasih.